Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Teman-temanku seprofesi, teman-temanku kepala SMK di Indonesia ini, khususnya SMK swasta. Kita ketemu kembali. Alhamdulillah kita bisa meneruskan materi pada part 4 ini. Judul besarnya tetap sama, Kepala Sekolah Pemberdaya edisi revitalisasi manajemen sekolah. Khusus di part 4 ini adalah School Attraction. Kemarin kalau kita sudah melakukan analisa SWOT untuk mencari positioning sekolah. Kita tahu sekolah kita berada di mana, pada kuadran berapa, pada titik yang mana kita sudah tahu. Ya, kebetulan kemarin yang saya pakai contoh adalah tempat saya sendiri, sekolah saya sendiri. Nah, terserah nanti teman-teman kuadrannya berada di mana. Itu bisa kita lihat. Nah, hasil kalau kemarin analisa di tempat ini, sekolah ini adalah di ini fase pertumbuhan stabil, pertumbuhan yang bagus. Ini juga pertumbuhan, sini juga pertumbuhan. Ini pertumbuhan stabilitas. Kalau ini pertumbuhan yang bagus ini. Pada posisi faktor strategis internalnya ini sangat bagus atau kuat. Sangat kuat, 3,2 kemarin. Nah, faktor strategi eksternalnya juga tinggi. Jadi posisi di sini adalah posisi star kalau saya boleh mengatakan begitu. Karena ini berkembang masih mungkin sampai pada titik 4,0 masing-masing atau 3,8 dan lain sebagainya. Kedua-duanya bisa naik, baik eksternal maupun internal sama-sama bisa naik. Karena pada analisa kemarin faktor eksternal sekolah ini untuk peluangnya sangat banyak, pertumbuhan pemukiman baru, daerah ini menjadi daerah perkotaan, kemudian tumbuhnya perumahan baru, tumbuhnya industri baru dan lain sebagainya. Sehingga yang sekarang 3,2 ketemu 3,02 ini masih sangat mungkin ini nanti terus berkembang di sini. Nah, sangat mungkin. Nah, ini yang kita raih. Nah, kalau kebetulan teman-teman saya berada di sini, ya monggo, di sini ada strategi sendiri, di sini ada strategi sendiri. Kalau industri di sini memang jelas penciutan, jelas. Ini kalau di sini juga penciutan. Kalau ini industri, di sini malah likuiditas dibuyarkan aja kalau industri. Tapi sekolah kan beda dengan industri. Ini pertumbuhan, tapi pertumbuhannya masih rendah. Ini pertumbuhan juga rendah. Pertumbuhan rendah itu jangan diterjemahkan bahwa sekolah itu muridnya dikit, enggak. Sekolah kalau sudah titik jenuh, katakan SMK ini batas maksimalnya 72 kelas, 72 kali 36, itu kalau sudah notok kan berarti tidak bisa pertumbuhan lagi. Nah, bagaimana agar titik yang sudah tidak bisa tumbuh pengambilan siswanya ini bisa tetap menunjukkan keunggulan? Ya mungkin seleksinya diperketat sehingga yang daftar banyak, yang diterima tetap standar. Atau mungkin baru dibuka 5 hari sudah mengatakan mohon maaf saya sudah tutup. Itu berarti ini di sini memang tumbuh untuk jumlah siswanya tidak bisa, tapi tumbuh kualitas sangat mungkin. Nah, kalau di daerah sini ini, area sini ini, kalau industri itu daerah Kesko atau sapi perah. Digedekno maneh ndak iso, tapi pasarnya udah stabil, ya sapi perah mungkin harganya dinaikkan atau apa gitu. Nanti buka di daerah baru atau buka produk baru. Tapi kalau sekolah kan bukan perah-perahan ya, memang bisa saja ketika momen itu bagus di daerah sini, kemudian mungkin SPP-nya dinaikkan sedikit untuk meningkatkan kesejahteraan guru, dana pensiun guru, dana abadi yayasan dan lain sebagainya bisa. Tapi kalau di sini, kalau pabrik ini dok, biasanya tutup. Nah, kalau daerah sini, kuadran sini, question mark, tanda tanya besar, diteruskan atau tutup. Nah, kalau sini star, kalau di industri ya. Tapi sekolah sekali lagi tidak semacam itu. Kondisi
di sini pun tetap harus kita berupaya apa, di sini berupaya apa dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Setelah teman-teman tahu posisi masing-masing, tidak semuanya sama pada pertumbuhan. Sekali lagi mungkin ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini dan lain sebagainya. Itu nanti ada strategi yang teman-teman bisa terapkan. Kalau ini misalnya kita membuat strategi yang biasa umum dipakai ya, yang umum dipakai oleh banyak sekolah itu, ini strategi paling mudah, mengkawinkan dua strategi ya. Ya misalnya ini adalah perkawinan antara strength dengan opportunity. Jadi strength dengan opportunity, atau ada kekuatan yang sip, peluangnya juga besar. Maka strateginya adalah memanfaatkan potensi untuk meraih peluang. Ini yang sangat mudah, strategi yang biasa dipakai untuk umum. Tapi kurang detail. Makanya saya kayak contoh misalnya meningkatkan keunggulan promosi besar pada dan pengenalan unggulan-unggulan sekolah atau membuat produk baru. Itu misalnya buka jurusan baru atau apa. Mengejar brand image misalnya. Kalau di sini perkawinan antara kelemahan dan peluang, mengurangi kelemahan untuk meraih peluang, misalnya penguatan internal dan daya saing sekolah, mencari keunggulan yang unik yang tidak dimiliki oleh sekolah lain, atau membuka jurusan baru yang belum ada yang diminati, atau promosi besar untuk kekuatan sekolah. Kalau strategi ini, strategi kelemahan ketemu dengan ancaman, nah ini memang butuh ekstra perjuangannya itu, meminimkan kelemahan untuk menghadapi ancaman. Ya jadi kalau di sini memang paling berat, kelemahannya buahnya, ancamannya besar. Ya kalau guyonannya harus tutup aja, tapi sekali lagi bukan, karena ini sekolah. Maka berbenah total di dalamnya dan mencari pasar yang spesifik, yang khusus misalnya gitu. Mengikuti jejak pesaing, kalau perlu jejak pesaingnya itu bagaimana? Dieloi ya di belakangnya, golek karen-karen, boleh juga di sini. Nah, kalau di sini kekuatan dan ancaman, jadi memanfaatkan potensi untuk menghadapi ancaman. Kekuatan kita besar. Ancaman juga besar ya, bagaimana kekuatan kita ini bisa mengalahkan atau menghindari ancaman. Misalnya meningkatkan kekuatan dan mengantisipasi ancaman, membuka segmen baru atau produk baru. Ini kalau kita dengan cara mengawinkan strategi. Kalau kekuatan ketemu peluang gimana, kekuatan ketemu ancaman gimana, kelemahan ketemu peluang gimana dan lain sebagainya. Ini yang paling mudah. Tapi untuk program Renstra ini saya ingin teman-teman membuat program yang benar-benar mendekati objektif gitu. Yang seperti tadi, yang atas tadi, yang seperti ini. Ada pertumbuhan dan lain sebagainya ini. Nah, kemudian kalau teman-teman kepingin tahu persis, kepingin lebih detail, saya memang berharap tidak hanya kita mencari positioning. Kalau kita hanya mencari positioning, kita memang tahu posisi kita. Kita tahu posisi kita berada di mana. Tapi kita juga butuh tahu celah, selisih antara kekuatan dengan kelemahan kita itu selisihnya gimana sih? Selisih antara peluang dengan ancaman itu berapa sih? Ini kita perlu tahu. Kenapa begitu? Nah ini nanti dengan keberanian kita melangkah. Kalau kita butuh modal begitu, perlu enggak ini dikasih modal? Kalau selisih antara peluang dengan ancaman ini sangat sedikit. Nah ini makanya butuh kita melakukan analisis matrik daya tarik sekolah. Kalau di perusahaan namanya matrik daya tarik industri. Sehingga kita tahu sekolah kita ini punya daya tarik enggak sih? Kita terus promosi, kita terus mengeluarkan dana, mengeluarkan energi, mengeluarkan tenaga dan lain sebagainya.
Ternyata memang sekolah kita tidak punya daya tarik. Nah, ya rugi. Buang-buang energi, buang-buang waktu, buang-buang biaya. Nah, dengan kita tahu daya tarik sekolah kita, kita nanti melalui analisis atau analisa pohon masalah, kita tahu, oh ternyata untuk meningkatkan daya tarik sekolah saya itu cukup dibangun tampilan depan gedungnya. Atau oh cukup dengan meningkatkan promosinya. Oh cukup dengan menurunkan SPP-nya dan lain sebagainya. Itu kita ketahui dari matrik daya tarik sekolah, ditambah nanti kita analisa pohon masalah. Analisa pohon masalah itu enggak sulit kok. Untuk kita melakukan analisis matrik daya tarik sekolah, kita lihat berikut ini. Ini juga mudah. Juga sangat mudah. Karena apa? Yang kemarin kita sudah melakukan analisis eksternal, internal eksternal, ada kekuatan kelemahan, ada peluang dan ancaman, tinggal itu saja dipindah. Nah, di shift as lah. Tetapi memang poin-poinnya berubah. Ini ada, kalau Anda lihat di ini ada nomor, kalau enggak pakai nomor juga enggak apa-apa, ada indikator variabel internal. Bobot berarti sama kan kemarin? Bobotnya sama. Kalau kemarin ini namanya rating, ini skor. Nah, ini diganti ini aja. Isinya ini sama dengan kemarin di SWOT. Bobotnya sama. Nilai ini sama dengan kemarin di SWOT adalah rating ini. Nilai tertimbangnya sama dengan skor. Hanya ganti ini aja. Nah, lupa wong sama aja, kenapa sih kok diganti-ganti? Ya karena memang dua analisis ini sebetulnya analisis yang berbeda. Saya kembali mengatakan bahwa saya menggunakan beberapa analisis untuk dijadikan satu agar langkah kita semakin tepat, mendekati tepat. Sekali lagi bahwa saya memang menggunakan beberapa analisa. Biasanya orang menggunakan yang kemarin aja, yang SWOT analisa, faktor eksternal, internal saja, tahu positioningnya saja. Atau orang menggunakan SWOT yang subjektif, yang tadi mengawinkan tadi. S dengan O misalnya, atau strength dengan opportunity. Apa strateginya? Biasanya juga begitu. Ada yang menggunakan daya tarik saja, tidak jadi satu. Sekali lagi saya kepingin kita senyampang belajar, ya sekalian kita belajar yang banyak, belajar yang total begitu, sambil berjalan. Nanti perkara hasilnya nanti kurang baik, enggak apa-apa, kita nanti bisa diulang-ulangi lagi. Nah, makanya ini yang kedua ini analisis matrik daya tarik sekolah ini tinggal ganti ini aja, ini sama ini, tapi nilainya ini sama. Kemarin tinggal merubah saja, tinggal merubah judul saja kalau boleh katakan begitu. Kemudian kalau kemarin itu tidak ada subjumlah, ini ada subjumlah. Jadi ini yang ke atas ini kekuatan, total kekuatannya berapa? Dikasih subjumlah sini. Nah, ini jumlah dari sana. Ini juga ada subjumlah sini. Kemudian ke bawah. Nah, ini. Kalau tadi yang atas itu kekuatan, ini kan kelemahan kemarin. Kelemahannya berapa totalnya? Ini 074. Jumlah totalnya berapa tadi itu? 3,20. Kemarin kan udah ketemu ini totalnya ini. Ini kemarin udah ketemu. Tinggal kita ngasih yang subtotal ini, subjumlah ini. Subjumlah kelemahan sendiri, subjumlah kekuatan sendiri,
Nah, antara kekuatan dengan kelemahan dicari selisihnya. Kebetulan kalau yang analisa saya lakukan ini ketemunya ini 1,72 ini ketemunya. Ketemu 1,72 ini. Nah, ini 1,72 ini berarti selisih antara kekuatan dan kelemahan. Sekali lagi, selisih antara kekuatan dan kelemahan jauh sekali. Artinya kuatnya itu dominan. Kalau boleh saya ngomong, investasi berapapun berani untuk mengembangkan sekolahan ini. Kalau saya boleh ngomong, dan itu punya uang loh ya. Artinya sekolahan ini untuk dibikin maju lebih besar lagi, ini bisa. Karena antara kekuatan dan kelemahan selisihnya cukup besar, 1,72. Begitu juga dengan kalau kita lihat antara peluang dengan ancaman. Peluangnya ini, nah, pertumbuhan penduduk dan sebagainya sama. Ini isinya ya di yang kemarin di analisis SWOT kemarin, nilai-nilainya semua sama, enggak usah dirubah, cuma diganti sini aja namanya. Ini nilai tertimbang, tidak ada komentar di sini. Kemarin yang di SWOT analisa ada komentar, pertumbuhan penduduk nilainya sekian. Loh, kenapa? Nah, karena dengan pertumbuhan penduduk kan peluang untuk masuk ke sekolahan kita. Pertumbuhan pemukiman baru, maka penduduknya banyak juga peluang ke sekolahan kita. Perubahan struktur wilayah, nah ini jadi rame karena sekarang jadi kota juga. Itu kemarin yang di SWOT analisa kemarin, faktor eksternal internal untuk mencari positioning kemarin. Tapi untuk MDTS, matrik daya tarik sekolah, tidak memerlukan itu lagi. Sama, ini hanya bedanya di sini juga untuk peluang terakhir dikasih sub jumlah. Peluangnya 1,99. Nah, ke bawahnya ini adalah ancamannya, totalnya 1,03. Besar juga memang. Ancamannya juga besar, banyaknya sekolah pesaing baru, perkembangan teknologi informasi, perkembangan standar lulusan yang harus begini dan lain sebagainya, perkembangan keberhasilan KB. Nah, ini kan tinggal mindah kemarin. Nah, selisihnya juga dicari antara peluang dengan ancaman, selisihnya itu ini 0,96. Besar juga. Hampir selisih 1, berani. Artinya peluangnya tetap ini lebih besar. Pak, kalau ternyata di analisa sekolahan saya itu selisihnya sedikit, Pak, berani enggak? Ya tetap harus berani. Sekali lagi ini sekolah. Sekolah tetap berani, tapi tingkat kehati-hatian kita harus ekstra. Menggunakan dana pun juga benar-benar harus efektif dan efisien. Menggunakan tenaga, pikiran, dan lain sebagainya harus benar-benar ekstra. Kenapa? Karena selisih antara misalnya peluang dan ancaman sedikit. Kalau nanti ini bisa terbalik juga, semestinya itu peluang jadi ancaman, bisa juga kalau kita tidak hati-hati. Bisa. Kenapa tidak? Kita lengah, di daerah sekitar mungkin ada pangsa pasar baru, bisa saja terjadi. Atau ada promo baru dari sekolah yang sudah ada, kalau kita lengah. Nah, ini ya semuanya untuk ikhtiar kita, tetapi dengan diketahui semacam ini, langkah kita akan semakin jelas, langkah kita semakin cetoh. Kalau cetoh jelas, maka insya Allah efektif dan efisien akan bisa kita laksanakan. Karena bagaimanapun juga yang namanya memperkenalkan sekolah, memperkenalkan keunggulan sekolah, dan lain sebagainya membutuhkan biaya. Kalau sekolah-sekolah sudah kesko, sekolah-sekolah sudah menjadi sapi perah, ya tidak masalah. Jelas uangnya, daya dukung ekonomi sekolah luar biasa, jelas kuat. Tapi kalau sekolah-sekolah yang masih di question mark, apalagi di dok ya, di
kondisinya memang jangankan ngomong sehat, setengah sehat aja enggak, masih kondisi sakit-sakitan itu ya memang bener-bener harus strateginya harus bener-bener mateng. Di samping berharapnya kepada Yang Maha Kuasa juga mestinya lebih gitu, mestinya. Nah ini kalau sudah ini kita lakukan, jadi kalau sudah MDTS ini kita lakukan, sekali lagi MDTS itu mindah dari SWOT kemarin, SWOT yang sebelumnya, kemudian tinggal ganti judul-judulnya yang atas tadi dan dikasih tambahan subjumlah. Kalau di internal itu habis kekuatan ada subjumlah dan habis kelemahan subjumlah kemudian cari selisih. Kalau faktor eksternal habis peluang kasih subjumlah, habis ancaman juga dikasih subjumlah, kemudian dicari selisihnya. Nah selanjutnya sama judulnya, ini apa, tabel diagramnya ini sama, matriknya ini sama, 3,20 ketemu 3,02 sama. Ini ada daya tarik sekolahnya, ini ada kekuatan bisnisnya, ini rendah, menengah, tinggi, ya tinggi. Nah ini investasi dan tumbuh. Jadi kalau sekolah itu berada di sini, ini sangat berani untuk investasi dan sekolah ini masih bisa tumbuh karena masih posisi sini. Peluangnya masih sangat besar wilayah sini. Investasi dan tumbuh. Kalau ini pertumbuhan selektif. Nah, selektif divestasi atau panen. Panennya kalau di sini ini bukan panen kesko, bukan sapi perah, tapi maksudnya Pak dipanen ini ditutup di Buyarno. Sama dengan sini, sama dengan sini. Ini selektif. Kalau sudah tahu situasi daya tarik sekolahnya, katakan pada posisi sini misalnya. Misalnya saja posisi yang di tengah-tengah ini. Nah, ini. Posisi ini tumbuh berdasar segmen pasar, spesialisasi, maksudnya berdasarkan segmen pasar ya segmen pasarnya di sana apa, orang menengah ya sudah orang menengah bawah, kemudian kita harus melakukan spesialisasi. Oh masyarakat sini itu sukanya dengan kondisi sekolahan yang begini ya kita ikuti mereka, karena hal ini ya merupakan apa, kesukaan masyarakat. Nanti perkara kita tahu bahwa itu kurang pas, ya kita arahkan ketika sudah dimasuk. Kemudian investasi selektif, ya nambah aset boleh, tapi yang selektif, yang diperlukan atau dipentingkan saja. Mungkin pada posisi sini, misalnya memelihara posisi, ya kita menjagalah meskipun belum banyak muridnya, tapi minimal stabil, mencari sumber dana baru, ya mungkin dengan membuat kegiatan-kegiatan unit usaha sekolah dan lain sebagainya. Investasi ala kadarnya, tidak boleh terlalu kenceng. Wong sekolah ini jualuk yayasan tanah, jualuk dibangun, jualuk pemerintah, minta pemerintah RKB 3, RPS 2, loh posisinya enggak ini. Ya tetap harus selektif. Itu termasuk pemerintah menentukan bantuan, termasuk melihat dari posisi kita ini. Kalau sudah tahu begitu, maka langkah berikutnya kita adalah melakukan analisis pohon masalah. Analisis pohon masalah ini yang lebih detail kita tahu, lebih gampang kita cari, lebih tokcer lah katakan begitu, lebih tokcer. Dan ini menurut saya harus. Kenapa? Ya langkah kita biar tidak super aktif tapi tidak produktif. Banyak loh orang-orang yang super aktif tapi tidak produktif, banyak. Wah, aktivitas sekolahan banyak tapi tidak pada sasaran. Saya pernah mengatakan, kalau ini ada masalah, pohonnya masalah, ada akar masalah, ini ada cabang-cabang masalah. Kalau yang diputus adalah cabang-cabangnya ini saja, ini putus, 1 bulan tumbuh lagi.
putus lagi, tumbuh lagi. Bahkan diputus batangnya kadang-kadang bisa tumbuh lagi. Yang perlu adalah dicari akar masalahnya. Kalau sudah akar masalahnya diputus, blek, ya sudah, masalahnya akan hilang. Nah, satu kali menghilangkan masalah, banyak masalah-masalah lain yang ikut dihilangkan. Ini yang penting. Jangan terbalik. Kalau terbalik nanti yaitu super aktif tetapi tidak produktif. Saya teruskan. Kalau kita melakukan analisis pohon masalah, tentu dari analisis SWOT, positioning, dari MDTS, kita tahu apa aja sih masalah yang tumbuh itu, apa sih yang direkomendasikan kalau pada kuadrannya, pada posisinya ini. Kalau dari sekolah ini yang saya lakukan analisis itu, yang perlu dicari akar masalahnya adalah seperti pada layar ini. Kualitas lulusan dan keterserapan ini masih rendah, tergolong rendah. Nah, ini perlu dicari. Kenapa? Penyebabnya. Kemudian kuantitas sarana dan prasarananya. Kuantitasnya, jumlahnya, rasionya tidak seimbang antara jumlah sarana prasarana, peralatan praktek siswa dengan jumlah siswa, tidak seimbang. Kenapa masalahnya? Apa memang tidak bisa dioptimalisasikan, dinaikkan utilitasnya apa tidak bisa? Kemudian ada kualitas dan kuantitas tendiknya, tenaga pendidiknya. Kenapa kok kualitasnya masih belum sesuai dengan harapan? Kenapa jumlahnya juga belum sesuai dengan harapan? Kemudian promosi dan pengenalan sekolah pada masyarakat. Ya meskipun market share-nya sudah nambah beberapa wilayah, tapi kan belum bisa sampai wilayahnya jauh-jauh. Banyak daerah-daerah itu yang market share-nya itu sampai lintas kabupaten, bahkan ada yang lintas provinsi. Loh, kenapa bisa begitu? Oh, ternyata di sana ada pondokannya. Oh, ternyata memang desainnya, brand image-nya sudah luar biasa dan lain sebagainya. Pelayanan dan kerjasama dengan industrinya. Ini perlu melakukan analisis pohon masalah yang seperti itu. Yang seperti tertera itu. Saya lanjutkan, ini analisis pohon masalah. Misalnya, nomor 1 tadi seperti yang saya katakan awal, kualitas lulusan masih relatif rendah. Kenapa? Akar permasalahannya ternyata karena jumlah pendaftarnya masih terbatas, nggak bisa seleksi. Kenapa? Karena belum menjadi brand image. Jumlah terbatas, ini masalahnya banyak sekolah pesaing. Dan sekolahan kita belum mampu memenangkan semua keunggulan. Kenapa masih terbatas? Belum sepenuhnya menjadi brand image. Loh, kenapa belum menjadi brand image? Karena sekolah belum mampu mengungguli sekolah negeri dalam hal sarana prasarana belajar misalnya. Publikasi keunggulan dan keberhasilan siswa masih kurang. Misalnya aja. Sekolah masih banyak kekurangan. Citra sekolah negeri di masyarakat masih sangat tinggi. Ini adalah hal-hal yang menyebabkan kenapa kualitas lulusan di sekolah ini masih rendah. Karena sekolah ini belum jadi brand image, karena sekolah ini masih kalah bersaing dengan beberapa sekolah lain, karena sekolah ini fasilitasnya masih kurang dan lain sebagainya. Sehingga yang daftar kepada sekolah ini terbatas. Karena terbatas tidak bisa seleksi. Karena tidak bisa seleksi, maka ya apa adanya itu. Artinya kalau ingin kualitasnya lebih tinggi, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ini nanti ada poin A, poin B dan seterusnya. Ada banyak yang menjadi permasalahan. Kenapa kualitasnya rendah? Karena pendaftar masih pilihan kedua. Kenapa pilihan kedua? Ada jawabannya semua ini. Latar belakang keluarga. Kenapa mayoritas keluarga ini? Dan seterusnya.
sampai seterusnya ini adalah analisa-analisa pohon masalah. Ini ada proses pembelajaran belum optimal. Permasalahannya apa? Sarpras belum memenuhi standar. Kenapa? Anggarannya terbatas dan seterusnya. Dan seterusnya dilakukan analisa pohon masalah ini. Nah, terus setelah akhir dari analisa pohon masalah ini, nah setelah akhir, nah maka tim membuat rekomendasi penyelesaian masalah. Sekolah ini dari sekian banyak masalah, dari dianalisa tadi, akhirnya ketemu pohon akar masalahnya. Maka perlu mendapat perhatian lebih untuk diselesaikan dan diprioritaskan penanganannya. Apa itu? Peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras. Ini termasuk akar masalah. Guru neng getu semuanya semangat macam-macam. Kalau sarprasnya tidak ada, ya tetap kualitas lulusan tidak bisa atau kurang bisa maksimal. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas dan kuantitas tendik. Kalau tendiknya jamnya banyak meskipun kualitasnya bagus, ya nanti akan ada keterbatasan. Jumlah tendiknya mencukupi, tapi kalau kualitasnya kurang bagus ya juga sama. Sarana prasarana baik, kuantitas dan kualitas guru sesuai standar. Kalau pengenalan atau promosinya kepada masyarakat kurang, ya nanti tetap pendaftarnya akan terbatas. Kalau pendaftarnya terbatas, ya nanti akan kita tidak bisa seleksi. Kalau tidak bisa seleksi, ya harus tetap menerima apa adanya. Bahkan padahal kita tahu sekolah asal di SLTP-nya itu ada yang sudah standar, ada yang belum, ada yang sudah tertib, ada yang belum, ada sudah terbiasa belajar maksimal, ada belum. Maka energi yang kita perlukan juga akan banyak lagi. Artinya untuk meningkatkan kualitas lulusan masih jauh. Tapi tidak apa-apa, karena jauh itu kita bisa berlari kenceng, kita bisa tetap semangat untuk mengejar yang masih jauh itu. Kemudian peningkatan pelayanan dan kerjasama DUDI, instansi terkait, ini juga butuh ditingkatkan. Kenapa? Daya serap rendah, karena kita belum banyak kerjasama dengan DUDI. Padahal kita sudah punya sekian persen lulusan yang baik. Peningkatan manajemen sekolah. Manajemen sekolah ini kalau pas itu tetap goalnya adalah ketercapaian tujuan ini secara cepat. Dan untuk mencapai tujuan secara cepat itu terlaksana dengan efektif dan efisien. Itu kalau manajemen sekolahnya pas penerapannya. Nah, kemudian peningkatan kualitas daya saing, keterserapan lulusan dan lain sebagainya. Ini rekomendasi setelah 3 analisa itu. Yang pertama analisa positioning, kemudian analisis matrik daya tarik sekolah atau MDTS, yang ketiga analisa pohon masalah. Nah, dari situ baru tim melakukan pensekoran. Kalau melakukan pensekoran ini saya tetap merekomendasikan ini banyak orang. Nah, tabel pensekoran. Yang ditulis apa? Ya yang atasnya tadi, yang direkomendasikan tadi tulis peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana, peningkatan kualitas dan kuantitas tendik, peningkatan promosi dan pengenalan sekolah pada masyarakat, dunia industri dan lain sebagainya, peningkatan pelayanan kerjasama dengan dunia industri, alumni, masyarakat, peningkatan manajemen sekolah. Kemudian peningkatan kualitas daya saing dan keterserapan lulusan. Ini kalau terselesaikan semuanya dengan baik, maka daya saing kita akan naik. Otomatis image sekolah semakin tinggi. Katakan kalau biasanya keterserapan lulusan itu 60%, katakan begitu. Kemudian menjadi 7%. Ini halo efeknya luar biasa. Nanti masyarakat yang itu akan mendengar, sekolah sana aja, setelah lulus langsung bisa kerja. Dan ini lebih mudah daripada meningkatkan
kualitas dan kuantitas sarana prasarana, jauh lebih mudah. Nah, maka kita lakukan penskoran. Cara melakukan penskoran, buat tabel semacam ini. Ada nomor atau alternatif, ada rumusan tujuan, kemudian ada angka Romawi 1 sampai 5, ada skor, ada prioritas. Saya keterangannya, angka Romawi 1 itu adalah kemampuan sekolah. Angka Romawi 2 keterjangkauan sekolah. Sekolah itu menjangkau atau enggak. Romawi 3 kesiapan sekolah. Romawi 4 luasnya pengaruh kalau itu dilakukan atau tidak dilakukan. Romawi 5 luas dampak. Skor adalah perkalian dari Romawi 1 dikalikan Romawi 2 dikalikan Romawi 3 dikalikan Romawi 4 Romawi 5. Nah, itu ketemu skor. Prioritas adalah nilai yang paling besar. Meskipun di sini ada catatan, prioritas tidak harus didahulukan, tetapi sangat penting. Contoh misalnya, nomor 1, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana. Ditanya semuanya yang ikut hadir, gimana kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana, mampu enggak? Wah, berat ini. Dikasih nilai berapa? Kalau 1 berarti tidak mampu blas wis, tidak mampu sama sekali. Kalau 2 mampu didik-didik. Kalau 3 lumayan lah, karena nilainya 1 sampai 5. Kenapa ya? Karena faktornya ada 5, mulai kemampuan sampai tadi dampak, luas dampak tadi. Oh udah tengah-tengah aja, berarti kasih 3, monggo 3. Kemudian keterjangkauannya, wah ya enggak seberapa jangkau juga sekolahan ini, kasih 3 misalnya. Ini suara terbanyak. Kemudian kesiapannya, oh kalau kita siap aja, tanah sudah ada, bengkel ruangannya sudah ada. Oke, kalau gitu kasih 4 misalnya. Luas pengaruhnya, oh sangat luas pengaruhnya. Kalau sekolahan ini misalnya punya sarana prasarana lengkap, saya yakin nanti banyak yang senang sekolah sini, kasih 5. Dampaknya juga nanti dampak pada lulusan akan sangat tinggi. Kemudian image-nya di masyarakat bagus 5 misalnya. Jadi itu 3 kalikan 3, 9 kalikan 4, hasilnya dikalikan 5 dikalikan 5, totalnya 900. Kalau di Excel kan langsung bisa dirumus dan ngali sendiri. Begitu seterusnya sampai bawah, sampai poin ke-6. Setelah sudah selesai memberikan skor, kita sudah tahu jumlahnya, kita tinggal melihat saja. Paling tinggi berapa? Oh, di sini peningkatan pelayanan dan kerjasama Dudi. Kan tidak seberapa butuh modal kan, peningkatan pelayanan dan kerjasama Dudi. Kan tidak seberapa membutuhkan modal untuk peningkatan pelayanan dan kerjasama Dudi. Oh, itu hasilnya tertinggi, berarti dia prioritas pertama. Karena nilainya tertinggi. Yang tertinggi kedua mana? Nah, ini yang tinggi kedua ternyata peningkatan kualitas daya saing, keterserapan lulusan. Ini juga sama, tidak seberapa membutuhkan anggaran. Ketiga, peningkatan kualitas dan kuantitas standing, dan seterusnya sampai ini ada prioritas ke-6, peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Kenapa? Karena memang membutuhkan biaya. Tetapi sekali lagi bukan berarti yang prioritas terakhir tidak penting, justru di sini sangat penting, tapi bukan merupakan prioritas yang utama. Kenapa? Kita punya keterbatasan. Inilah perlunya. Kenapa kalau kita mencari skala prioritas? Saya berkali-kali bilang bahwa sehebat apapun lembaga kita, sekolah kita, namanya scarcity atau kelangkaan, keterbatasan, itu pasti ada. Kalau misalnya sarpasnya tidak langka, mungkin tenaga profesional gurunya yang langka. Kalau ini tidak langka, misalnya mungkin manajemennya yang kurang profesional. Artinya kelangkaan, keterbatasan, scarcity, itu dimanapun ada. Nah, dengan kita tahu skala prioritas semacam ini, sekolah dan semua yang terlibat ini bisa
memprioritaskan, oh ternyata sekarang kita harus fokus ke sini. Ini dulu, kalau ini sudah beres, mesti ini katut, ini katut, ini katut, ini katut. Itu butuhnya skala prioritas. Kalau ini sudah selesai, ya sudah. Untuk pembuatan Renstra sebetulnya intinya sudah selesai. Tinggal kita membuat program kerja. Program kerjanya ya, monggo kalau langsung kita buat 8 standar nasional pendidikan, monggo. Tapi kalau di tempat saya enggak. Saya enggak ambil 8 standar, cuma beberapa standar saja. Mungkin 4 atau 5 standar. Kenapa? Ya itu yang saya utamakan. Dari skala prioritas itu ketemu itu ya saya utamakan itu. Yang belum penting bener itu nanti sambil berjalan sambil kita pembenahan. Pak, gak dimarahi sama nanti kalau ada pengawas, dimarahi ya saya terima. Tapi yang tahu tentang sekolah ini kan saya dengan teman-teman saya yang ada di sekolah ini. Kalau nanti semuanya dimasukkan, tambah gak ketandangan kabeh. Nah, mending saya membuat 6 skala prioritas, tapi itu maksimal. Nanti standar yang lain insya Allah akan nututi, karena standar yang lain juga nanti. Standar penilaian digawe hebate kaya apa, gurunya aja belum pas kok standar penilaiannya bagus. Itu nanti kalau standar kualitas dan kuantitas gurunya sudah bagus, tendiknya sudah bagus, itu nanti akan bisa semacam itu. Maka yang didahulukan terserah. Kalau teman-teman membuat, Pak saya membuat 3 prioritas saja, promosi ini, monggo. 1 aja Pak, monggo. Toh yang tahu teman-teman semuanya sendiri. Orang lain bisa mengatakan, oh ini kurang sempurna, monggo, enggak apa-apa kurang sempurna. Tapi menurut tim itu sudah sempurna. Enak kan? Enak. Sehingga nanti ke depan ada perbaikan. Meskipun Renstra itu mungkin kita buat 8 tahun atau 10 tahun. Nanti bisa kita lakukan perubahan di tengah perjalanan karena situasi dan kondisi yang sekarang terjadi perubahannya begitu cepat. Di mana ngerubahnya? Lebih enak nanti ngerubahnya di RKJM atau renov rencana operasional yang biasa kita buat 4 tahun atau 5 tahun atau RKJM lah, rencana kerja jangka menengah. Itu nanti lebih gampang. Nah, setelah selesai tim memberikan rekomendasi kepada kepala sekolah. Analisa dari posisi SWOT ini apa rekomendasinya, kemudian dari MTDS rekomendasinya ini, matrik daya tarik sekolah tadi rekomendasinya ini, analisis pohon masalah rekomendasinya ini. Nah, ini rekomendasi yang diberikan ke sekolah. Rekomendasi tim menambah jumlah program keahlian dan jumlah siswa, menonjolkan keunggulan tertentu dan seterusnya. Ini yang membuat rekomendasi tim diberikan kepada kepala sekolah. Nah, rekomendasi. Nah, baru ini pembuatan rencana strategis. Nah, teman-teman nanti kalau memang sudah dilakukan analisis dan lain sebagainya, butuh contoh-contoh begini ya, telepon saja saya atau WA saya, nanti saya kirimilah PDF. Tinggal menyesuaikan dengan sekolah teman-teman semuanya. Cuma saya itu kadang-kadang kurang senang memberikan gini Pak. Kadang-kadang nanti prosesnya tidak dilalui. Moro copy paste, dirubah titik-titik. Itu yang saya kurang suka. Kenapa? Kita tidak belajar nantinya. Dan kalau kita belajar, yang belajar kepala sekolah dengan beberapa orang. Padahal sekali lagi, ruhnya program itu karena keterlibatan semuanya. Semua merasa bertanggung jawab, semua merasa memiliki, semua merasa membuat dan lain sebagainya. Kalau itu yang terjadi, enak. Kita sama-sama nanti kerjanya. Ini contoh programnya. Nah, contoh nomor 1 ini peningkatan kualitas SDM. Yang bertanggung jawab siapa penjabnya sini? Ini penjabnya. Oh, Waka 1 berarti Waka kurikulum, Waka 1. Tahun ini diadakan terus. Misalnya pelatihan pembuatan penggunaan media pembelajaran melalui radio, TV dan pemanfaatan IT dalam PBM terus dilakukan.
Ini programnya. Misalnya nomor 2, peningkatan layanan manajemen, supervisi, evaluasi, pelaporan, nah sebagainya ini. Yang tanggung jawab ini Waka 1, kalau supervisi keuangan, kepala sekolah, supervisi proses belajar mengajar dan prakerin, Waka 1 dan 4. Supervisi kesiswaan, Waka 2 kesiswaan, supervisi sarana prasarana, Waka 3 atau Waka Sarpras, dan seterusnya. Ini dan seterusnya ini. Nah, terus misalnya peningkatan fungsi kualitas dan kuantitas Sarpras, Waka 3. Karena apa ya? Ya karena itu Waka Sarpras. Nah, pembagiannya jelas, semuanya jelas. Tahun ini iya terus. Penambahan server misalnya untuk sekolahan, Waka 3, tahun ini ada, tahun depan ada, terus dilakukan penambahan. Pelatihan bidang studi dan metodologi Waka 1 tahun ini terus ada dilakukan. Ini terus ada. Peningkatan kualitas lulusan, misalnya ini sukses pembelajaran dan pelaksanaan kehidupan beragama, pelaksanaan sholat jamaah di sekolah, yang bertanggung jawab Waka kesiswaan, peningkatan kesejahteraan sholat siswa, dan seterusnya sampai selesai. Ini namanya program strategis. Di sini belum ada anggarannya. Waktunya hanya global tahun dan juga belum ada anggaran karena masih pelaksanaan strategis. Yang sudah menyangkut anggaran itu nanti renov atau yang kalau di sekolah biasa disebut RKJM. Ini anggarannya berapa, ini anggarannya berapa, dan seterusnya. Nah, RKJM itu dari mana? Ya dari Renstrat dipotong del 4 tahun atau separuh waktu. Tinggal itu dikasih nanti keuangannya, sumber dana dan lain sebagainya. Insya Allah part berikutnya akan saya bahas untuk pembuatan RKJM. Tetap sabar, tetap minta pertolongan, mohon pertolongan kepada Allah agar diberikan kemauan dan kemampuan untuk terus mengembangkan kemampuan diri agar kita lebih banyak bermanfaat, agar kita lebih bisa banyak berbuat untuk anak bangsa ini, sehingga kita diberikan Allah kemampuan untuk memberdayakan diri kita sendiri, memberdayakan di lingkungan sekolah kita sendiri, bahkan bisa memberdayakan sesama teman kita dan siapapun yang mau menjadi berdaya. Itu aja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhirnya saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.